Sudah hampir 1 bulan rumah di sebelahku tidak lagi kosong. Seorang wanita bernama Mbak Dita baru saja pindah. Penampilannya selalu rapi. Setiap pagi aku melihatnya berangkat kerja dengan seragam bank yang pas di badan, rok span hitam yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya berirama di atas aspal. Rambutnya selalu disanggul rapi, menyisakan leher jenjang yang tampak halus. Ia terlihat seperti wanita karir yang tangguh, namun ada gurat kelelahan yang samar di wajah cantiknya setiap kali ia pulang sore hari. "Mas Tio, kapan-kapan mampir dong ke rumah. Saya baru pindah, belum banyak kenalan." Sapanya suatu sore sambil menyiram tanaman di depan rumahnya. Senyumnya ramah, tapi matanya seolah bicara lebih banyak dari sekedar basa-basi tetangga. Tepat malam minggu ini, saat gerimis tipis mulai turun, aku memberanikan diri memenuhi undangannya. Aku membawa sedikit buah tangan, mengetuk pintu rumahnya yang bernuansa minimalis itu. Tak butuh waktu lama sampai pintu terbuka dan aku nyaris pangling. Mbak Dita melepaskan seragam banknya. Ia hanya mengenakan daster kaos rumahan yang santai, namun justru itu yang membuatnya terlihat jauh lebih segar dan muda. Aroma pengharum ruangan rasa lavender menyambutku, bercampur dengan wangi maskulin dari masakan yang baru saja matang. Mas Tio, masuk mas. Maaf ya berantakan, ucapnya sambil mempersilahkan aku duduk. Sambil menikmati teh hangat yang ia suguhkan, percakapan kami mengalir. Di sanalah aku baru tahu fakta yang selama ini tersembunyi di balik senyum profesionalnya di bank. Mbak Dita ternyata sudah cukup lama menjanda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu dan sejak itu ia berjuang sendiri. "Sepi mas, kalau sudah pulang kantor begini. Rumah sebesar ini rasanya cuma buat tidur saja," bisiknya sambil menatap cangkir tehnya. Ia duduk di sofa yang sama denganku, namun posisinya sedikit menyerong, membuat jarak di antara kami terasa sangat tipis. Aku menatapnya. Ada sisi rapuh yang baru pertama kali kulihat. Di balik sosoknya yang tampak mapan dan mandiri sebagai pegawai bank, Mbak Dita adalah wanita yang haus akan teman bicara. Cahaya lampu ruang tamunya yang sedikit redup membuat suasana malam itu terasa sangat intim. Aku menyadari, kehadiranku di sini malam ini mungkin adalah jawaban dari kesepian panjang yang selama ini ia kunci rapat-rapat di balik seragam kerjanya. Suara hujan yang semakin menderu di luar seolah mengunci kami di dalam ruang tamu yang remang ini. Mbak Dita mulai bercerita lebih jauh tentang bagaimana sulitnya menjadi wanita mandiri yang harus memikul semuanya sendiri. Suaranya yang semula tegas khas orang bank perlahan melunak, menjadi getaran yang syarat akan emosi. "Tio, kamu nggak tahu rasanya pulang ke rumah yang gelap dan tidak ada yang bertanya, 'Sudah makan belum?' bisiknya. Tiba-tiba, tangannya yang halus, tangan yang setiap hari menghitung lembaran uang di bank, merambat pelan dan mendarat di atas punggung tanganku. Aku sempat terkejut, jantungku berdegup kencang. Ada rasa heran yang menyerang logikaku. Kok Mbak Dita yang terlihat begitu berkelas dan sopan bisa seberani ini? Tapi sebagai laki-laki dewasa, aku mencoba tetap santai. Kehangatan kulitnya dan aroma parfumnya yang memikat membuatku memilih untuk diam dan menikmati momen itu sejenak. Namun sebelum suasana menjadi terlalu jauh, aku segera tersadar. Ini baru pertemuan pertama kami di rumahnya. Aku tidak ingin gegabah. "Mbak, sepertinya hujannya sudah agak reda. Saya permisi pulang dulu ya, besok harus bangun pagi," kataku sambil menarik tanganku pelan. Ada sedikit gurat kecewa di wajahnya, tapi ia tetap mengantarku sampai depan pintu dengan senyum yang dipaksakan. Baru saja aku sampai di kamarku dan merebahkan diri, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Mbak Dita. "Mas Tio, maafkan saya tadi ya. Mungkin saya tadi udah nggak kontrol karena terlalu terbawa suasana. Saya cuma merasa sangat nyaman bicara sama kamu. Jangan kapok mampir ya." Aku menatap layar ponsel itu sambil tersenyum tipis. Pesan itu adalah bukti bahwa benteng pertahanannya yang kokoh sebagai wanita karir telah runtuh di hadapanku. Aku tahu, ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah sebuah umpan. Beberapa hari setelah kejadian salah kontrol itu, aku sengaja menjaga jarak. Aku hanya menyapanya sekilas saat berpapasan di depan pagar. Mbak Dita kembali dengan seragam banknya yang kaku, terlihat profesional dan sangat menjaga wibawa. Namun, aku tahu, di balik blazer hitamnya itu, ada hati yang sedang gelisah menunggu balasan dariku. Aku tidak ingin terburu-buru. Bagiku,
Permainan perasaan seperti ini lebih nikmat jika dimainkan dengan ritme yang tenang. Namun, pertahananku goyah saat sebuah pesan singkat masuk ke ponselku di suatu malam yang sangat sunyi. "Mas Tio, main sini. Aku sendiri di rumah. Aku sudah masak makanan spesial buat kamu sebagai tanda maaf atas sikapku kemarin. Tolong datang ya." Kalimat "aku sendiri di rumah" itu seolah memiliki daya magis yang kuat. Aku menarik nafas panjang, menatap rumah di sebelah yang lampunya berpijar kuning hangat. Akhirnya aku melangkah keluar, mengetuk pintunya perlahan. Mbak Dita membukakan pintu dengan senyum yang jauh lebih lebar dari biasanya. Kali ini dia mengenakan daster satin warna merah marun yang sangat kontras dengan kulit putihnya yang bersih. Rambutnya dibiarkan terurai, memberikan kesan sangat feminin dan jauh dari kesan wanita bank yang kaku. "Masuk, Tio. Aku kira kamu marah dan gak mau datang lagi," bisiknya lembut sambil menarik tanganku. Di meja makan sudah tersaji masakan yang aromanya sangat menggugah selera. Tapi jujur, perhatianku bukan pada makanan itu. Perhatianku tertuju pada bagaimana Mbak Dita bergerak. Bagaimana dia menuangkan air ke gelasku dengan gerakan yang sangat halus. Dan bagaimana matanya terus mencuri pandang ke arahku. "Masakan ini spesial buat kamu, Tio. Karena cuma kamu tetangga yang mau dengerin keluh kesah janda kesepian seperti aku," ucapnya dengan nada yang sedikit manja namun dalam. Suasana makan malam itu terasa sangat intim. Hanya ada suara denting sendok dan suara detak jam dinding. Aku menikmatinya. Sangat menikmatinya. Meski aku berusaha tetap santai, aku bisa merasakan ada ketegangan yang manis di udara. Mbak Dita berkali-kali membetulkan rambutnya yang jatuh ke wajah. Sebuah gerak-gerik yang aku tahu adalah cara dia untuk menarik perhatianku lebih dalam lagi. Malam ini, di balik meja makan ini, aku sadar bahwa undangan ini bukan sekedar soal makanan, tapi soal hati yang ingin benar-benar dimiliki. Suara detak jam dinding di ruang makan itu seolah berpacu dengan detak jantungku. Mbak Dita masih berdiri di sampingku. Tangannya masih menetap di bahuku dengan tekanan yang lembut namun posesif. Cahaya lampu yang memantul di daster satin merah marunnya memberikan kesan mewah sekaligus sangat intim. Aku bisa melihat bagaimana kain tipis itu mengikuti setiap gerak napasnya yang mulai tidak teratur. "Masakanku benar-benar enak, Tio?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, hampir seperti bisikan yang menyentuh daun telingaku. Aku meletakkan sendok, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketenangan yang mulai tercerai-berai. "Enak, Mak, tapi sepertinya suasananya yang bikin makanannya jadi terasa beda," jawabku sambil menoleh ke arahnya. Saat aku menoleh, wajah Mbak Dita ternyata sudah sangat dekat. Begitu dekatnya hingga aku bisa melihat binar kecil di matanya yang sayu. Ia tidak menarik diri. Sebaliknya, ia justru menggeser jemarinya dari bahu menuju tengkoko, memberikan sentuhan dingin yang membuat bulu kuduku merinding. "Tio, di bank aku selalu menghitung uang milik orang lain. Tapi di rumah ini, aku sering menghitung berapa lama lagi aku harus hidup dalam kesepian seperti ini," bisiknya dengan nada yang sangat rapuh. Ia menunduk mensejajarkan wajahnya dengan wajahku. "Malam ini aku gak mau jadi Mbak Dita yang kaku. Aku cuma mau jadi Dita yang ingin kamu temani." Logikaku yang tadinya ingin bermain pelan, kini mulai goyah diterjang aroma lavender dan kehangatan tubuhnya yang begitu nyata. Aku meraih tangannya yang ada di pipiku, mencoba menahannya. Namun yang terjadi justru jemariku bertautan dengan jemarinya. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang sangat manis. "Kamu tahu, Mas Tio, sejak kamu pindah ke sebelah, aku sering sengaja menyiram tanaman sore-sore cuma supaya bisa lihat kamu pulang." Akunya jujur, wajahnya kini memerah. Aku malu bilang ini, tapi pesan "aku sendiri di rumah" itu, aku butuh keberanian besar buat mengirimnya. Mbak Dita perlahan menarik tanganku, menuntunku untuk bangkit dari kursi makan. Kami berdiri berhadapan dalam jarak yang sangat minim. Di bawah temaram lampu, kecantikannya yang matang terlihat begitu mempesona. Ia bukan lagi sekedar tetangga yang ramah. Ia adalah seorang wanita yang sedang mempertaruhkan harga dirinya demi sebuah pengakuan rasa. "Jangan pulang dulu ya, temani aku sebentar saja di ruang tengah. Hujannya masih deras, Tio," pintanya dengan tatapan mata yang sangat menuntut.
Aku tak mampu berkata-kata lagi. Aku mengikuti tarikan tangannya menuju sofa ruang tengah. Di sana, di balik gorden yang tertutup rapat dan suara hujan yang mengisolasi kami dari dunia luar, aku sadar bahwa permainan ritme tengang yang aku rencanakan sudah berakhir. Malam ini, aku bukan lagi sekedar tamu, dan dia bukan lagi sekedar tuan rumah. Kami adalah dua jiwa yang sedang menantang takdir di bawah atap yang sama. Kami duduk bersisian di sofa beludur ruang tengah yang terasa begitu empuk, seolah menelan tubuh kami ke dalam kenyamanan yang berbahaya. Mbak Dita sengaja mematikan lampu utama, menyisakan lampu sudut dengan pendar kuning redup yang menciptakan suasana sangat privat. Di luar, hujan tidak lagi hanya rintik, ia turun dengan derasnya, menghantam kaca jendela dan tertahan oleh gorden tebal yang sengaja ditutup rapat oleh Mbak Dita. Ia duduk sangat dekat, melipat kakinya ke atas sofa sehingga daster satinnya tersingkap sedikit, memperlihatkan betapa ia sangat merawat dirinya. Tidak ada lagi jarak di antara kami. Bahu kami bersentuhan dan aku bisa merasakan hangat tubuhnya yang menjalar perlahan ke lenganku. Tio, kamu tahu kenapa aku pilih gorden setebal ini? Supaya dunia luar nggak perlu tahu betapa rapuhnya aku di dalam sini. Di bank, aku harus menghitung uang miliaran, bicara soal bunga dan deposito dengan wajah tanpa ekspresi. Tapi di balik gorden ini, aku cuma Dita yang takut pada suara petir dan benci pada kesunyian. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar cukup keras. Mbak Dita tersentak dan secara spontan memeluk lenganku erat. Wajahnya tersembunyi di bahuku dan aroma parfumnya kini benar-benar menguasai seluruh indraku. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup kencang, atau mungkin itu jantungku sendiri yang sedang berpacu. Aku memberanikan diri melingkarkan tanganku di bahunya, mencoba memberikan ketenangan yang ia cari. Kulit bahunya terasa begitu lembut di bawah telapak tanganku. Ia mendongak, matanya yang sayu menatapku dalam-dalam. Di bawah cahaya remang, bibirnya yang dipulas lipstik tipis itu tampak sedikit bergemetar. Tio, jangan pergi dulu ya. Malam ini saja jadilah alasan kenapa aku nggak perlu takut sama gelap dan hujan. Bisiknya sangat dekat dengan wajahku. Tangannya merambat naik, menyentuh rahangku dengan lembut. Jemarinya yang biasanya lincah di atas keyboard komputer bank, kini bergerak perlahan, menelusuri garis wajahku seolah sedang menghafal setiap inci keberadaanku. Aku merasa logikaku benar-benar telah lumat. Pesona janda matang yang haus akan kasih sayang ini terlalu kuat untuk kutolak. Aku menatapnya kembali, dan entah siapa yang memulai, jarak di antara kami perlahan terkikis habis. Di balik gorden yang tertutup rapat itu, kami bukan lagi sekedar tetangga yang baru kenal sebulan. Kami adalah dua orang yang saling menemukan di tengah dinginnya badai, mencari kehangatan di tempat yang paling tidak terduga. Malam itu, di ruang tengah yang sunyi, rahasia Mbak Dita bukan lagi soal pekerjaannya di bank, melainkan soal bagaimana ia akhirnya membiarkan seseorang masuk ke dalam ruang paling pribadinya. Pagi kembali menyapa gang kecil kami dengan rutinitasnya yang biasa. Aku melihat Mbak Dita keluar rumah, mengunci pagar, dan berangkat menuju bank dengan seragam yang tampak begitu berwibawa. Tidak ada yang akan menyangka apa yang terjadi di balik gorden tebalnya semalam. Sama seperti tidak ada yang menyangka rahasia antara Pendi dan Bu Anita atau gejolak antara Rian dan Mama Rosa. Dunia mungkin melihat kita hanya dari apa yang kita kenakan, seragam kerja, status sosial, atau usia. Namun di balik itu semua, ada hati yang terus berdenyut, ada kesepian yang minta disembuhkan, dan ada hasrat yang mencari pelabuhan. Kita semua adalah manusia yang sama, penuh retakan yang terkadang hanya bisa diperbaiki oleh kehadiran orang lain yang tepat di waktu yang rahasia. Tetap di Zona Romantis, kumpulan cerita-cerita romantis, kisah nyata manusia. Inilah Zona Romantis, sebuah ruang di mana kita tidak hanya berkisah, tapi juga bercermin pada sisi terdalam kemanusiaan kita. Setiap cerita yang kita bagikan adalah potongan dari kisah nyata manusia yang berani jujur pada perasaannya, meskipun dunia mungkin menganggapnya tabu. Terima kasih telah setia menjadi bagian dari perjalanan ini.
kita akan terus menggali lebih banyak lagi sisi-sisi romantis, getir, dan manis dari kehidupan orang-orang di sekitar kita.